Nah, itu bisa. Iya, Baru coba. Aduh, tidak seperti mana itu silakan, bulan silakan merah Ibu. tadi. Ya, mulai. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Jusmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Eh, Kalau Pak Rahmat bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Apakah Ibu Jusmiati ada waktu untuk saya untuk hari ini? Tentu saja ada, Pak Rahmat. Ada apa ya, Pak? Ya, ya Bu, saya ini punya permasalahan yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Apakah Bu Jusmiati bersedia berbagi untuk saya? Tentu saja, Pak. Bisa. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya ini, Pak, hal apa yang Pak Rahmat harapkan ini, Pak, dari saya? Ya, ya Bu, alhamdulillah. Saya ingin ke depannya, Ibu, menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh iya, Pak. Tentu saja boleh, Pak. Saya senang ingin berbagi dengan Pak Rahmat. Kalau boleh saya tahu, Pak, permasalahannya Bapak itu seperti apa ya? Oh ya Bu, permasalahannya begini Bu, pada siswa saya di kelas 10 ya, ada permasalahan sedikit di situ. Oh iya, Pak, begitu ya, Pak. Kalau begitu, kalau boleh tahu, saya tahu permasalahannya dengan murid Bapak seperti apa itu kira-kira? Ya, begini Bu, siswa saya itu di kelas 10, dalam pembelajaran dia kadang tidak fokus, sehingga kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh iya iya, Pak, iya. Kalau begitu, kira-kira apa penyebabnya dan dari beberapa murid Bapak ini yang tidak fokus sehingga kesulitan dalam memahami pembelajaran Bapak yang disampaikan? Iya Kenapa Bu, ya, Pak? ya Bu, begini, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa saya tersebut mengalami kesulitan. Oh iya begitu ya, Pak. Kira-kira faktor apa ya, Pak, yang memungkinkan yang menyebabkan hal tersebut terjadi pada muridnya Bapak? Ya, ya Bu, sudah saya pertanyakan kepada siswa saya tersebut. Ada yang menjawab dia tidak sarapan, pagi baru ke sekolah. Ada juga yang lainnya menjawab karena pemahaman yang mereka miliki masih kurang sehingga dalam menerima pelajaran ini kadang dia tidak mampu menerima. Ya, begitu, Bu. Oh iya begitu ya, Pak. Jadi ada yang tidak sarapan Ya, dan memang daya serap ini untuk penerima pelajarannya itu iya, tidak Bu. ini ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang disampaikan? Ya, harapan saya, Ibu, setidaknya anak-anak saya ini yang di kelas 10, setelah saya memberikan pelajaran itu, mereka sudah paham, dan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, dan tetap fokus, Bu. Dan hanya seperti dia melamun dan menggeleng-geleng kepala saja, Ibu. Oh, baik-baik. Setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Ya, Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal. Hal yang pertama yang saya lakukan, Bu, bagi siswa yang tidak sarapan pagi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan pagi itu penting dan juga sangat berguna bagi kesehatannya. Terus, saya akan menginformasikan kepada orang tuanya agar, membiasakan atau mengingatkan kepada anaknya agar, sarapan pagi baru ke sekolah. Dan anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat, eee, saya akan selalu memberi bimbingan yang lebih dari temannya yang lain, Bu, begitu, Bu. Oh iya Pak, baik Pak Rahmat. Itu rencana yang bagus menurut saya Pak. Ya, Kira-kira kapan Pak Rahmat ini berikan bimbingan tersebut? ya tentunya, Bu, akan melakukannya secara kontinu dan terus-menerus, konsisten sampai, terlihat ada perubahan yang terjadi pada diri, siswa-siswa saya tersebut. Oh ya, bagus itu Pak. Kemudian apa komitmen Bapak yang Bapak rencanakan untuk penyelesaian masalah yang ingin Bapak terapkan nanti?
Ya, ya Bu. Dalam hal ini tentunya mulai dari kepala sekolah saya membicarakan dengan teman-teman sejawat dan orang tua murid itu sendiri diajak kerjasama Bu. Oh, iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, kalau ini Bu, saya akan berupaya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa dan menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada siswa dan anak-anak tersebut. Oh, iya iya. Oh, iya, Pak. Saling kolaborasi ya, iya, Pak, ya, Ya, untuk hasil yang lebih baik. Jadi, bagaimana tindak lanjut Bapak yang Bapak lakukan untuk, ke depannya? ya untuk kedepannya Ibu, barangkali saya harus sedikit mencari solusi dan melakukan secara kontinu ini. Untuk selalu mengajak kolaborasi dan kerjasama antara teman sejawat dengan orang tua siswa. Ya, Oh, oh, bagus sekali nih Pak rencana Pak ini Pak Rahmat. Baik Pak, setelah perbincangan ini kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak sekarang? iya Bu, alhamdulillah sedikit lega ya Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu. Hmm, oh iya, alhamdulillah kalau begitu Pak Rahmat. Ini juga saya rasa perbincangannya sudah sungguh luar biasa Pak ya. Ya. Dan saya berharap Pak Rahmat bisa melaksanakan apa yang Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat. Semangat Pak ya, semangat. Ya Bu, insya Allah Bu, saya akan Ya, semangat membimbing siswa-siswa saya ke depan yang ya. lebih baik. Kira-kira masih ada hal lain Pak yang ingin dibicarakan ini? Saya kira Bu, cukup untuk masalah saya dan terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk saya. Oh ya, sama-sama Pak. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Dan Ya, kesempatan siapa tahu kita masih bisa bertemu lagi. ya baik Bu, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, oke, lanjut di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Jus. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ini sebelumnya Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya Bu, tentu saja, bolehlah, boleh. Maksud kedatangan saya ini Pak begini. Saya ingin sharing sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya Pak ini, kelas 6. Ya Bu, ada apa Bu dengan kelas 6? Jadi begini Pak, setelah saya periksa hasil nilai ulangan di kelas saya Pak, itu mata pelajaran IPAS-nya hampir 75% itu dari siswa saya yang 11 orang mendapat nilai di bawah standar KKM Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya Pak, iya Pak. Kira-kira menurut Bu Jusmiati, faktor apa yang menyebabkan nilai ulangan siswa kelas 6 itu rendah? Iya Pak, padahal ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan materinya, namun kebanyakan murid saya yang belum paham dan antusias dengan pembelajaran saya. Mungkin saya merasa ini pada murid saya ini dalam mapel IPAS kurang fokus terhadap yang saya berikan. Oh ya Bu. Kira-kira siswa tertarik atau tidak terhadap cara Ibu dalam memberikan pembelajaran di kelas? Berdasarkan yang saya amati Pak ini, saya merasa murid saya ini kurang antusias dalam menerima materi pelajaran yang saya berikan, terutama ini mata pelajaran IPAS. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya Pak. Kalau boleh tahu, sebenarnya media apa yang Ibu gunakan ketika mengajar dalam kelas? Biasanya itu Pak, saya menggunakan media yang saya gunakan itu membagikan buku paket dan juga menulis di papan tulis saja Pak. Oh, jadi itu Ibu ya, hanya menggunakan Iya, media itu Bu. iya Pak. Apakah Bu Jusmiati sudah pernah menggunakan metode lain selain menggunakan media buku, buku paket dan menuliskan di papan tulis? Iya Pak, kira-kira selain itu ya, saya juga bingung ini Pak ya. Kalau metode lain yang biasa saya paling saya itu berikan dalam bentuk diskusi Pak. Oh, bentuk diskusi ya Bu. Jadi Iya, kalau boleh saya simpulkan, nilai ulangan
anak-anak rendah itu disebabkan karena kurangnya antusias dan motivasi siswa terhadap pelajaran yang diberikan. Begitu kan, Bu? Iya Pak, kira-kira apakah ada trik untuk saya ini Pak yang bisa saya terapkan agar pencapaian hasil belajar murid saya ini dapat berubah ya Pak? Ya, menurut Ibu sendiri, apakah ada cara lain kira-kira untuk dicoba selain Ibu lakukan? Apakah saya harus menggunakan media yang ada di sekolah seperti proyektor itu Pak, yang selama ini hanya disimpan rapi di lemari Pak? Oh, ya. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Lalu apa yang ingin Ibu lakukan ketika mengajar dengan pakai proyektor? Mungkin saya akan belajar menggunakannya ya dan menambah media dengan pembelajaran saya dengan menampilkan video pembelajaran dan diselingi dengan memberikan kuis-kuis Pak, barangkali begitu ya Pak. Ya, nah itu lebih mantap lagi, Bu. Kira-kira nih dengan ide yang Ibu rencanakan atau berikan kepada siswa-siswa kelas 6 terkait pembelajaran di kelas, apakah dapat merubah pencapaian terhadap hasil belajar siswa, Bu? Insya Allah Pak ya, kalau saya yakin ini Pak, karena kalau saya lihat ini perkembangannya anak-anak sekarang itu dia lebih fokus kalau misalnya dia menonton apa ya video ke apa begitu. Jadi saya rasa nantinya dengan memberikan apa yang terlihat lebih menarik, yang sebelumnya tentunya akan membuat anak-anak ini membuat tidak senang dan sekarang menjadi senang dan merasa antusias dalam menerima materi dengan melihat video pembelajarannya begitu di layar dengan menggunakan proyektor, barangkali begitu. Kalau menurut Oh, saya mungkin begitu. oh ya, Bu. Lalu bagaimana upaya yang Ibu lakukan untuk mewujudkan itu? Iya, ya mungkin ya nanti insya Allah saya akan mengajar dengan menggunakan laptop, membuat PPT ya, dapat menyediakan video pembelajaran, misalnya kita ambil dari YouTube, menonton juga dengan menyiapkan kuis ya, sebagai bentuk permainan game agar anak-anak ini tidak bosan. Bagaimana Oh ini Pak? Apakah ya, luar biasa sekali, Ibu, iya, rencananya. Jadi Ibu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah itu, eee tapi ya dengan penuh semangat dan komitmen ya, Bu. iya Pak, terima kasih banyak Pak, ya, terima kasih banyak. Ya, Iya. ya, ya. Insya Kira-kira Allah Pak. kira-kira ini, Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Kalau menurut saya Pak ini saya akan berkolaborasi dengan rekan guru ya di sekolah, apalagi bapak kepala sekolah dan dalam membantu saya untuk melaksanakan komitmen saya ini Pak. Termasuk saya akan selalu meminta bimbingan dari Bapak juga ya. Yang Ya. jelasnya Bapak bersedia mungkin selalu bersedia kalau misalnya saya membutuhkan Pak ya. Insyaallah, Bu, tentu saja, Bu, Iya. saya akan selalu siap Iya. dalam berkolaborasi dengan Ibu. Dan saya yakin terhadap Ibu, pasti Ibu akan bisa melaksanakan sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, sekarang perasaan saya sudah lumayan lega karena bisa sharing dengan Bapak. Terima kasih Bapak ya yang selalu memberikan bimbingan kepada saya menemukan solusi dan masalah yang saya hadapi Pak. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kelas saya Pak dan siswa saya bisa bagaimana ya, bisa antusias dan bisa fokus dengan pelajarannya dan bisa nilainya lebih bagus lagi, mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sama-sama, Ibu, luar biasa buat Ibu. Iya. Semangat, semangat, ya.